Jadi politisi iya, pemimpin iya, kemudian juga ngajar, ia mengajar mahasiswa juga iya, sekarang sedang mengejar ilmu juga iya. Kalau ilmu itu kan tidak mengenal batas usia, selama kita masih ada kemauan, kita kejar ilmu itu sampai kemanapun. Tidak ada satu gelas pun yang pecah. Gitu. Artinya memilih orang itu kan harus dengan kecerdasan. Kecerdasan itu tidak harus terlalu pintar, tapi cerdas dalam memilih artinya dia tahu siapa orangnya, dia tahu kapasitasnya, kualitasnya, gitarnya apakah pajangan apa dimainin. Ini itu. Pajangan ini. Oh, pajangan. Tapi bisa dimainin juga. Oh, bisa ya. Sekali-kali ada podcast sambil nyanyi kan itu keren juga ya. Hai teman pemilih, welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap dan sehat, mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Masih bersama saya Heri Setiawan, anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman nomor 35. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa di siang hari ini, yaitu Ibu Bupati Bogor Ade Yasin. Selamat datang Ibu Bupati, suatu kebanggaan bagi kami Ibu bisa meluangkan waktunya mengisi podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman pemilih, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan komentar atau share dan nyalakan tombol loncengnya serta follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Bogor di bawah ini supaya mendapatkan informasi-informasi aktual dari KPU Kabupaten Bogor tentang demokrasi dan pemilu yang nanti akan kita hadapi bersama-sama. Baik, kita langsung saja menyapa tamu kita yang sudah hadir bersama saya pada hari ini, yaitu Ibu Bupati Bogor Hajah Ade Yasin yang sudah beraktivitas sejak pagi hari tadi mengunjungi beberapa titik ya Ibu Bupati ya, terkait dengan pembangunan daerah di Kabupaten Bogor. Ibu Bupati, mohon maaf, mohon izin saya panggilnya Ibu Bupati aja dalam kesempatan kali ini. Jadi sekarang Ibu sedang sibuk apa ini sebenarnya? Artinya selain soal aktivitas hari-hari memimpin Kabupaten Bogor dan pemerintah daerah, apa yang kemudian Ibu lakukan bersama masyarakat di Kabupaten Bogor? Ya, kesibukan saya sih sebetulnya ya kesibukan seperti biasa ya, karena agenda-agenda saya adalah agenda-agenda yang memang lebih berhubungan dengan masyarakat. Jadi dalam satu minggu ada 2 hari atau kadang 3 hari untuk turun ke masyarakat, untuk melihat secara langsung bagaimana pembangunan ini berjalan, lalu masyarakatnya juga seperti apa, apakah mereka juga sudah terakomodir ya. Dan banyak yang bisa saya lakukan terkait dengan tugas-tugas saya, dan salah satunya juga sedang gencar melaksanakan vaksinasi ya, karena kita juga diwajibkan untuk herd immunity atau kekebalan komunal itu 70% di bulan Desember. Jadi saya sedang gencar-gencarnya melaksanakan itu. Tadi juga saya berkunjung ke SMP 1 untuk melihat vaksinasi di sana, lalu juga ke desa ya, di salah satu desa Teluk Pinang ya di Ciawi itu melihat hasil pembangunan Samisade 1 miliar 1 desa yang berjalan cukup baik, dan ya biasa kunjungan-kunjungan ke masyarakat seperti itu. Jadi tidak hanya sebagai Bupati Bogor, tapi saya juga punya tugas yang lain, yaitu sebagai Ketua DPW Jawa Barat. Kalau Sabtu Minggu saya juga keliling Jawa Barat. Keliling Jawa Barat ya, sebagai Ketua Partai ya Bu ya. Sebagai Ketua Partai Jawa Barat, begitu aja. Waduh, berarti memang luar biasa sibuknya ini Ibu Bupati ini. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya agar Ibu Bupati diberikan kesehatan ya, dan juga terhindar dari COVID-19 ya Bu ya. Betul. Mungkin boleh saya nanya sedikit agak pribadi soal profil Ibu sebenarnya. Sebenarnya Ibu bisa ceritakan lahir di mana, aslinya orang mana, kemudian sekolahnya di mana, dan terakhir mungkin motivasi untuk terjun di dunia politik. Iya, saya tuh asli Bogor karena saya lahir di Bogor, lalu sekolah-sekolah juga di Bogor. Jadi saya tuh dilahirkan di Bogor, dan pesan bapak saya dulu, kalau kamu ingin
tahu satu daerah kelahiran kamu, jangan terlalu jauh meninggalkan daerah tersebut. Nggak tahu itu apa ya, kayaknya sinyal atau apa, saya juga nggak ngerti ya. Saya bilang ya aja kan. Dulu saya juga sempat mau kuliah keluar Bogor, tapi akhirnya kembali ke Bogor gitu. Nggak jadi, saya memilih sekolah dari SD sampai SMA di Bogor, S1 saya di Bogor, S2 saya juga di Bogor, dan ini sekarang sedang S3. Oh, lagi mau kandidat doktor? Iya. Luar biasa ya. Saya S3 di Unpad di Bandung. Oke. Karena kan sekarang dengan ada tol itu kan cepat ya. Jadi apalagi sekarang masih daring juga. Jadi saya sedang menyelesaikan S3 di Universitas Pajajaran Bandung, sedang menyusun disertasi juga. Mudah-mudahan sih, pengennya sih tahun ini selesai, tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan bisa selesai cepat, karena kalau surnya ataupun idealnya begitu ya. Idealnya kan kita sudah usulan riset sudah, terus usulan penelitian sudah. Saya sedang menyusun sudah di bab 5 begitu disertasi saya. Boleh tahu enggak Bu, judulnya apa gitu? Berapa variabel, kemudian tentang apa gitu? Saya tuh kan kalau S1 saya di hukum perdata ya. Oh, hukum perdata. Jadi kalau linear ya, kalau hukum linear saya hukum perdata, lalu di S2 saya ngambil hukum bisnis. Program doktor saya mengkaji kaitan dengan investasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Ya mudah-mudahan ini tidak lama, karena memang luas sekali sih jangkauannya ya. Ya betul, itu Omnibus Law ya, luar biasa itu. Iya, Omnibus Law itu badan baru pertama kita riset tentang itu. Tetapi selain itu juga kegiatan saya ngajar. Oh, ngajar juga? Ya, saya jadi dosen UIK, Universitas Ibnu Khaldun. S1 saya di sana, jadi saya sebagai alumni mengabdi begitu ya Bu ya? Mengabdi kepada alumni saya. Luar biasa ini. Luar biasa Ibu Bupati. Jadi politisi iya, pemimpin iya, kemudian juga ngajar. Ia mengajar mahasiswa juga iya, sekarang sedang mengejar ilmu juga iya. Ini buat teman-teman pemilih yang masih muda-muda, milenial, harus meniru Ibu Bupati nih sebagai seorang yang intelektual, ini sudah masuk ke kategorinya, tapi sebagai pemimpin politik yang juga tahu soal bagaimana berpolitik praktis. Luar biasa. Kita harus beri aplaus luar biasa kepada Ibu Bupati ini. Iya. Kalau ilmu itu kan tidak mengenal batas usia, selama kita masih ada kemauan, kita kejar ilmu itu sampai kemanapun, bahkan sampai ke negeri Cina ya. Tapi kan kejauhan ya, apalagi sekarang pandemi, di lockdown juga kan. Lockdown juga, jadi daring juga itu sebenarnya. Yang penting ilmunya kita dapat, tapi ya kita tetap tidak ada batasan lah, siapapun boleh menuntut ilmu dengan usia berapapun. Saya kira ini juga buat kaula muda ya, untuk anak-anak muda, semangatlah untuk belajar, teruslah belajar selama kita masih bisa belajar gitu. Jadi jangan terbatas sama umur saya sekian sudah lewat, enggak ada umur lewat untuk belajar. Enggak ada waktunya, enggak ada batasan usia untuk belajar. Betul. Toh batu juga kalau dikasih air lama-lama kan bolong juga begitu ya Bu ya. Luar biasa. Ini mungkin juga salah satu yang bisa juga menilai kita dalam menilai kualitas demokrasi di Kabupaten Bogor. Nah, saya mau nanya nih, mungkin Ibu Bupati sebagai seorang intelektual, sebagai seorang akademisi juga, sebagai seorang pemimpin politik dan kepala daerah hari ini, bagaimana Ibu melihat kualitas atau peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Bogor hari ini? Bagaimana kemudian organisasi itu bisa tumbuh dan dilakukan harmonisasi oleh Ibu Bupati. Bagaimana menurut Ibu? Kalau di Bogor itu saya kira sangat-sangat kondusif, dan memang masyarakat pemilih itu sudah semakin cerdas ya. Jadi diawali dari pemilihan kepala desa saja yang terkecil ya. Itu kondusif. Padahal kita waktu itu ada 222 kepala desa pemilihan serentak. Dan di masa pandemi pula kita ada pemilihan kepala desa yang memang secara logika kita harus jaga jarak dan sebagainya, tapi ternyata sukses gitu, tidak ada satupun ada riak-riak ya. Ada persoalan COVID-19 gitu Bu ya. Betul. Lalu pilkada di Kabupaten Bogor ini sangat kondusif juga. Jadi saya ingat apa kata Kapolda dulu, katanya di Bogor ini luar biasa, tidak ada satu gelas pun yang pecah gitu kan. Lalu ada pilpres juga sama, pilpres juga ini kondusif, aman.
Dan saya kira ini adalah hasil dari juga kerja keras KPU juga ya dalam mendidik pendidikan politiknya ke masyarakat cukup berhasil, dan juga masyarakat yang sudah melek teknologi, melek internet gitu ya. juga melek juga kaitan dengan pendidikan politik ya. Jadi pendidikan politik itu kan bukan hanya tugas KPU, tugas pemerintah, tapi tugas semua orang, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana mereka juga harus bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Artinya memilih orang itu kan harus dengan kecerdasan. Kecerdasan itu tidak harus terlalu pintar, tapi cerdas dalam memilih, artinya dia tahu siapa orangnya, dia tahu kapasitasnya, kualitasnya, dan sebagainya ya. Tetapi biasanya kan orang berpikiran bahwa setiap hajatan pemilih itu harus selalu ada uang nomor satu. Tapi di Bogor kelihatannya tidak itu seperti itu. Jadi di Bogor ini berjalan seperti biasa, dan masyarakat tidak tergiur dengan hal-hal yang sifatnya instan begitu ya. Jadi kalau saya mengalami sendiri waktu pilkada, kita tidak memberikan sesuatu yang instan, tetapi ternyata masyarakat mau memilih kita. Gitu. Artinya ini sudah cerdas. Tinggal ditingkatkan lagi partisipasi barangkali. Partisipasi ini kita biasanya itu kan nggak terlalu tinggi ya, rendah ya, 60-70%. Tapi ketika pilpres terakhir ini cukup tinggi partisipasi pemilihnya sampai 80%. Saya kira ini satu prestasi juga untuk Kabupaten Bogor. Berarti dalam pendidikan pemilih itu juga udah luar biasa. Dan apalagi nanti saya dengar juga tadi dari obrolan kita bahwa akan ada pendidikan pemilih untuk sampai ke tingkat desa. Saya kira ini juga perlu, karena memang kita sudah mulai belajar itu dari pemilihan RT RW ya, kades dan seterusnya sampai ke atas. Saya kira nggak mubazir lah kalau memang kita juga punya program-program seperti itu. Berarti ini Ibu sudah memberikan sinyal mungkin bisa juga mensupport kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang menjadi program prioritas KPU RI ya Bu ya? Oh iya, siap. Kalau itu memang tujuannya untuk mencerdaskan pemilih ya, kita siap, kita support. Ya, terima kasih ini Ibu Bupati nih. Kami boleh mohon izin Ibu Bupati bahwa kami saat ini sebenarnya sedang mengembangkan project riset. Yaitu kita namakan Project Better. Better itu adalah akronim atau singkatan dari Bogor Electoral Technology and Research. Yaitu sebuah project riset yang dalam bentuk pemanfaatan teknologi informasi. Mungkin bagi kalangan milenial ini teknologi informasi sudah begitu akrab begitu ya. Tapi kita masuk ke teknologi informasi kepemiluan. Nah, ini supaya kita bisa nyambung connect dengan generasi milenial kita Ibu. Nah, kemudian Project Better ini sebenarnya di awal di tahun 2020 tahun lalu ketika pandemi, kemudian berplatform web dan Android untuk mensupport KPU kabupaten kota lain. Jadi artinya KPU Kabupaten Bogor ini membuat satu aplikasi yang membantu KPU kota kabupaten lain yang bisa memudahkan dalam tugas-tugas mereka. Seperti misalnya ada KPU Pangandaran, KPU Tasik, Cianjur dan Sukabumi itu menggunakan beberapa aplikasi ini. Nah, saya mau sebutkan sedikit Ibu Bupati, ada Bogor Electoral Maps ya, ada itu berbasis Geographic Information System, ada Bogor Electoral Information System, itu ada Sigap, Sicoklit, Sipitung, Vote Simulator, kemudian ada aplikasi manajemen surat dan SIPD. Serta tadi mungkin Ibu Bupati sudah cek ke rumah pintar pemilu kami, ada Bogor Electoral Games, dan alhamdulillah emang Ibu Bupati dapat poin 100 di situ, jadinya luar biasa. Kemudian juga yang terakhir yaitu Bogor Electoral Research, yaitu penerbitan buku-buku dan riset-riset kepemiluan bagi akademisi, mungkin karena Ibu Bupati mungkin karena ambil akademiknya itu sebagai orang hukum ya, mungkin belum beririsan juga langsung dengan kepemiluan. Tapi bagi akademis yang memang di bidang kepemiluan dan politik mungkin sangat bisa membantu begitu mensuplai informasi dan data. Boleh saya sedikit minta pendapat Ibu Bupati terkait dengan apa yang sudah tadi kita lihat, kemudian yang sudah saya sampaikan. Apakah menurut Ibu ada masukan dan apa aplikasi yang sudah kami ciptakan ini membantu proses pemilu 2024 nanti begitu? Ya saya tadi sudah diterangkan juga ya oleh salah satu staf di sini kaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Heri. Memang banyak aplikasi di sini, tapi saya kira memang kita juga harus seiring dengan zaman ya. Jadi sekarang zamannya digital ya, kita juga harus ikut digital ya. Kalau
udah nggak ada manual. Di pemerintah daerah saja kita sistem keuangan juga sudah digital, artinya sudah cashless, udah manual udah kita tinggalkan. Begitu juga di desa juga sudah desa digital kita ya, sudah mulai kepada era digitalisasi. Dan sekarang kita sebetulnya bukan era milenial, kita sudah ke Gen Z ya, Gen Z ya. Gen Z ya. Karena milenial itu cenderung udah lebih dewasa, tapi Gen Z itu kan sekarang yang masih SMP nanti pada saat 2024 mereka sudah jadi pemilih. Yang SMA juga sudah pemilih. Jadi sasaran kita selain milenial tetapi juga Gen Z itu. Jadi apa yang tadi disampaikan melalui aplikasi saya kira itu satu kemajuan yang cukup signifikan dan ini bisa diakses oleh semua orang. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu banyak itunya namanya aplikasinya sehingga orang bingung. Ya ini aja dipersingkat, lebih mudah diakses supaya lebih mudah diakses karena cenderung anak sekarang ini nggak mau ribet, yang mau cepet-cepet. Tapi itu udah bagus, saya kira ada kuisnya juga. Saya kira kuis itu harus lebih disosialisasikan kepada anak-anak ya yang Gen Z tadi. Mereka akan seneng ngisi TTS gitu, ngisi yang lain. Bila perlu sekali-kali kasih reward gitu kan, ada hadiahnya dan lain-lain. Saya kira KPU di Kabupaten Bogor ini sudah cukup bisa berkolaborasi dengan digital ya gitu kan. Sudah cukup modern lah ya. Jadi sekarang teman-teman juga sudah sekarang sudah menyesuaikan diri dan itu juga bentuk pendidikan juga kepada pemilih pemula. Mereka tidak tahu lalu dia mencari biasanya mereka searching sendiri dan ketika mereka ingin melihat secara langsung ya ini sudah disediakan ruangannya udah bagus. Saya kira dengan konsep kafe kayak begini kan udah lumayan ya lebih maju lah ya daripada daerah lain kan beda dengan daerah lain memang. Ya, saya lihat konsepnya juga nih, ini kayak di kafe gitu kan. Gitarnya apakah pajangan apa dimainin ini itu? Pajangan ini. Oh, pajangan. Tapi bisa dimainin juga. Oh, bisa ya. Sekali-kali ada podcast sambil nyanyi kan itu keren juga ya. Iya, bisa juga. Tapi sebenarnya belum ada Ibu Pati. baru hiasan aja itu masuk ini juga hiasan gitu. aja. Tapi udah cukup menarik. Berarti ini menandakan bahwa kita kita bisa menyesuaikan dan tidak ketinggalan zaman. Betul. Jangan sampai ini komisionernya udah usia-usia kayak kita ya, usia kolonial. Kalau kita sebenarnya usia kolonial tapi tetap jadi kolonial gitu. Tapi bagaimana kolonial menyesuaikan menjadi milenial. Keren. Oke. Baik, luar biasa kita ini bincang-bincang dengan Ibu Pati dan saya kira mungkin ada apa yang kira-kira mungkin Ibu bisa sampaikan ya terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bogor, kemudian seiring sejalan dengan pemerintahan daerah dan pembangunan demokrasi ya. Saya kira mungkin itu ada hal-hal yang mungkin bisa lebih Ibu bisa sampaikan dalam kesempatan podcast kali ini gitu. Ya. Sebetulnya tantangan terbesar adalah pada saat saya memimpin Kabupaten Bogor ini saya dihadapkan dengan bencana. Yang pertama bencana alam yang cukup besar, yang kedua adalah pandemi yang sudah 2 tahun lebih ya melanda Indonesia dan saya ada di dalam itu untuk ngurusin juga gitu ya. Ngurusin mulai dari yang kena, lalu di rumah sakit juga anggaran-anggaran kesehatan juga banyak terserap ya, baik RSUD maupun dinas kesehatan. Lalu kita pernah mengalami di bulan Juli kemarin tingkat tertularan yang tinggi dan sekarang sudah melandai, tapi kita disibukkan dengan vaksinasi. Target vaksinasi kita ini paling besar di seluruh Indonesia. Tingkat kabupaten ini paling tinggi dan paling besar. Jadi kita ini diharuskan untuk bisa memvaksin 4,2 juta lebih penduduk Kabupaten Bogor. Nah, berarti kan 8 juta lebih dosis ya kan? 8 juta 500-an dosis. Nah, ini sesuatu yang bukan pekerjaan yang ringan. Artinya ini harus kita lakukan dengan berkolaborasi dengan semua stakeholder, tidak hanya pemerintah daerah tapi TNI, Polri dan lain-lain. Ini adalah tugas yang kita selalu lakukan di hari-hari ini. Dan target kita 50.000 sehari mencapai itu. Nah, lalu untuk pembangunan kita juga banyak inovasi sebetulnya ya, dengan bagaimana kita punya konsep desa membangun. Oke, desa membangun. Desa membangun. Jadi membangun itu mereka yang membangun kita fasilitasi.
Kalau membangun desa kan kita yang membangun desa. Kadang-kadang itu tidak semua dapat terjaring oleh kita ya. Tapi kalau desa membangun, mereka yang membangun, kita fasilitasi dengan anggaran gitu. Dan alhamdulillah tahun ini sudah turun Samisade 1 miliar satu desa. 1 miliar satu desa tidak hanya untuk peningkatan infrastruktur, tetapi juga untuk pemulihan ekonomi karena dengan sistem padat karya. Gitu loh. Jadi di zaman pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang ekonominya menurun, mereka bisa bekerja bersama-sama kepala desa untuk peningkatan infrastruktur di wilayahnya. Jadi saya kira multiplier efeknya banyak. Iya, apalagi dengan model padat karya itu ya Bu ya, Iya, itu luar iya. biasa membantu keluarga-keluarga kecil kita di Iya. desa-desa ya untuk bisa suaminya bisa bekerja kembali, istri-istrinya bisa juga membantu Iya. begitu ya bekerja gitu ya. Ini memang 1 miliar satu desa ini memang idenya Ibu Bupati sendiri atau memang ada tim khusus ini yang merumuskan itu Bu? Saya itu dulu ada yang namanya visi misi ya. Oke. Salah satunya adalah betonisasi jalan desa. Tetapi ketika saya setelah memerintah kan saya selaku yang punya kebijakan ya untuk keuangan dan lain-lain, saya berpikir ini apa namanya gitu loh. Apa namanya? Lalu ada inilah karena saya ingin menurunkan 1 miliar per desa. Jadi dikutak-atik aja 1 miliar per desa, 1 miliar per desa. Akhirnya muncullah Samisade. Dan Samisade itu adalah murni dari ide saya bahwa 1 miliar satu desa ini akan membangkitkan ekonomi rakyat dan akan juga menuntaskan PR-PR kita di infrastruktur. Itulah. Lalu ide ini saya sampaikan kepada tim percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor, Kanada tuh saya sampaikan ide saya begini, kata mereka mendukung. Bagaimana anggarannya? Ya anggarannya kita siasati lah, yang tidak penting kita potong kan untuk hal-hal. Tidak ada efisiensi di tempat lain ya? Banyak efisiensi di tempat lain yang awalnya ya kaget juga kan, ada juga yang teriak, jangan ini, tapi saya kira ketika manfaatnya sangat besar untuk masyarakat, ini yang wajib kita kawal gitu loh. Itu luar biasa memang ya. Mudah-mudahan ini terkait dengan pandemi ini, Ibu Bupati selalu diberikan kesehatan ya Ibu ya. Artinya juga bahwa apalagi ada target untuk vaksinnya 4,2 juta ya Bu ya. Betul. Nah ini mungkin pesan kita KPU Corner Ibu ya ke teman pemilih kita untuk vaksinasi bagaimana? Mungkin Ibu bisa pesan khusus gitu. Jangan takut vaksin, kemudian ini banyak berita hoax nih Bu nih. Banyak berita hoax bahwa vaksin itu haram, kemudian nanti ada kejang-kejang segala macam ya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan terkait itu. Nggak ada lah, dari sekarang ini kan udah 2 juta lebih yang divaksin ya, sekitar 2.700.000, tidak ada yang kolaps karena vaksin ya atau yang meninggal karena vaksin. Jadi vaksin itu penting untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Vaksin ini tidak berbahaya, vaksin ini juga halal karena MUI juga sudah menyatakan vaksin ini halal, jadi tidak ada campuran macam-macam lah. Itu hoax ya. Jadi kita juga jangan termakan isu dan hoax, karena kalau tidak divaksin bagi masyarakat itu kegiatannya juga terbatas ya kan. Ya sekarang baru nggak boleh ke mall ya kan, udah repot juga kan. Lalu nanti nggak boleh nonton bioskop, terus nggak boleh ke haji, umroh itu kan syaratnya harus vaksin. Semuanya kita jalan-jalan ke luar negeri harus vaksin. Lalu naik pesawat vaksin, kereta, bis, semua ke luar kota itu wajib vaksin. Saya kira kita tinggal sosialisasi yang lebih masif dan ajak ya teman-teman kita, saudara kita untuk divaksin. Kan divaksin itu nggak sakit kok, saya udah vaksin juga, apalagi saya udah pernah mengalami kena pandemi, kena COVID juga, ya udah mengalami semua. Divaksin nggak kerasa ternyata, ya nggak sakit juga. Jadi ya ayolah kita vaksin, jangan sampai nanti ketika sudah tidak vaksin selesai, akhirnya kita pas mau vaksin udah beda, kerepotan ya mungkin mengakses vaksin udah nggak ada vaksin kan lebih repot gitu loh. Atau nanti mungkin vaksinnya harus berbayar gitu kan, sekarang gratis gitu. Itu ya manfaatkanlah vaksin yang gratis ini dari pemerintah ya, fasilitasi pemerintah untuk menjaga kesehatan kita. Ya baik, berarti teman pemilih ingat ini pesan Ibu Bupati kita, bahwa jangan takut untuk divaksin ya Ibu ya. Jadi datangi tempat-tempat yang melakukan vaksinasi ya, melaksanakan vaksinasi. Luar biasa. Artinya bahwa tugas Ibu Bupati sebagai seorang
Ibu Bupati, kemudian tadi juga Ketua DPW P3 Jawa Barat ya Bu ya, seprovinsi, kemudian juga sebagai seorang akademisi, mengajar juga di kampus, dan sebagai seorang mahasiswa juga gitu. Wah ini nggak ada istirahatnya nampaknya ini, luar biasa padat ini. Ya baik teman pemilih, baik demikian mungkin obrolan kita dengan Ibu Bupati Bogor, tamu kita yang istimewa pada hari ini. Nantikan episode KPU Kabupaten Bogor berikutnya. Akhir kata, atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, kami pamit undur diri. Jangan lupa ikuti vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better. Better. Oke, terima kasih.